Jadi 2 kali. Gak bisa kepencet. Oke, baik. Ada? Tidak ada. 1, 2. Tidak ada kah? Haleluya. Baik, Tuhan. Nah, saudara, perjalanan kita eh, terus berlanjut ya. Tuhan, eh, semakin kita mendekat kepada Dia, maka eh, Dia pun mulai mengajarkan kita tentang mencapai kesempurnaan ya. Untuk mencapai kesempurnaan ini, walaupun eh, kita itu dari berbagai latar yang berbeda ya, latar belakang yang berbeda, suasana pendidikan dari orang tua yang berbeda gitu ya, perjalanan pengalaman kita yang berbeda. Ketika kita kemarin mengatakan telah tiba saatnya ya. Nah, namun pekerjaan Tuhan di dalam akhir zaman ya. Jadi kalau akhir zaman itu akhir zamannya kita gitu ya. Itu adalah tahapan penyempurnaan. Kalau bangun satu rumah itu finishing gitu. Detail-detail gitu. Di dalam hal ini pekerjaan besarnya sudah dikerjakan gitu. Ya. Dan kita tahu saudara bahwa Allah lah yang mengerjakan semua di dalam kita. Nah, jadi kita ini sebetulnya hanya memandang Dia. Namun ketika kita memandang pekerjaan Dia, kita juga akan mengalami apa ya, penyempurnaan. Penyempurnaannya itu supaya kelihatan indah, tidak ada kerut, tidak ada celah gitu. Jadi itu sampai kepada hal-hal yang mendetail gitu, dalam hidup kita. Jadi kadang-kadang bagi kita itu yang kayak dipakai mikroskop oleh Tuhan gitu ya. Melihat hal-hal yang kecil yang bahkan kita tidak lihat. Ya. Tetapi ketika kita dibawa ke dalam mikroskopnya Tuhan gitu, ke dalam terangnya Tuhan yang sangat terang, maka hal-hal yang kecil sekalipun itu akan kelihatan gitu. Sehingga kita yang merasakan, kita yang mengalami inspeksinya Tuhan gitu. Rasanya seperti inikah kalau semakin mengikut Tuhan? Ada rasanya itu kayak letih, kayak gimana gitu ya. Karena terlalu tinggi. Terlalu tinggi permintaannya. Sehingga kemanusiaan kita akan berkata, tak sanggup saya. Tak sanggup saya Tuhan. Karena terlalu detail gitu yang dia minta gitu. Sikap kita terhadap orang lain, terhadap orang tua, terhadap keluarga, dia pertegas lagi mulai. Dia pertegas lagi.
Kita pikir sudah lewat gitu ya. Kita pikir kita sudah lebih mengasihi Tuhan daripada keluarga kita, daripada orang tua kita. Ternyata belum juga. Jadi ada memang masanya dia itu tahu gitu ya. Rasanya kita sudah bosan gitu. Rasanya kita cepat-cepat sajalah gitu. Ternyata dengan dia menarik kita, memisahkan kita untuk sementara waktu, dengan dia berfirman, dia menyatakan dia sudah datang, dia memberikan janji-janji masa depan kepada kita gitu, hidup selama-lamanya, atau hal apa saja lah. Dia hidup dalam kita, kita makan sama-sama dengan dia. Rasanya kita ini spesial gitu. Spesial sekali gitu rasanya. Dan kita menikmati sisi keindahan Tuhan. Nah, lalu saudara, sekarang kita mulai dibawa lagi kepada hal dia mulai seperti mengorek kita lagi. Dan memang dia nggak bilang gitu, bahwa dia akan mengorek seperti itu. Kemarin dia bilang, yang kubutuhkan dari kamu sedikit saja. 0, sekian persen gitu. Aku tidak mengharapkanmu langsung engkau berikan semuanya. Hidupmu kah? Karena kan hidup kita yang paling tinggi ya nilainya gitu. Yang bisa kita berikan. Apalagi yang kita bisa berikan. Inilah, bunuhlah saya. Kira-kira begitu kan. Apa sih gitu. Hukumlah saya. Bahkan Ayub sampai bilang, lebih baiklah saya dulu gak dilahirkan. Karena apa sih manusia sehingga engkau harus memperhatikan sedetail itu? Manalah kami sanggup. Nah itulah sikap mudah menyerahnya manusia. Engkau kan Allah, kami ini kan manusia. Manalah sanggup kami. Nah, sikap seperti ini saudara, itu bukanlah sifatnya Allah. Allah itu sempurna. Allah itu tangguh. Allah itu tekun. Jadi semua wataknya dia itu mau kita itu memilikinya. Karena itulah inti daripada persahabatan. Kalau kita ini benar-benar anaknya, maka seorang ayah sangat menginginkan anaknya itu persis seperti dia. Dalam hal karakter, dalam hal keberanian, iman. Berani menghadapi tantangan yang seberat apapun. Gitu. Dan dia sudah melakukannya dan membuktikannya. Aku sanggup. Kita sudah punya pengertian. Aku sudah ada di tempatmu. Dan aku sebagai Allah rela menanggalkan kealahanku. Jadi saudara, dia tahu area-area kelemahan kita. Area-area di mana kita tidak berani menyerahkan itu kepada Tuhan. Padahal nggak bisa.
nggak kita serahkan. Nggak bisa nggak dia tahu, harus dia tahu semua. Tak ada tempat persembunyian kita. Kemanapun kita pergi, dia ada di sana. Kemana saja kita pergi, dia ada di sana. Rasanya kita itu seperti ya nggak bisa kemana-mana. Kadang-kadang itu memang melelahkan, saudara. Pada hari ini, jika engkau mendengarkan suaraku, jangan keraskan hatimu. Saudara, kalau di waktu-waktu yang kemarin, cara bicaranya, misalnya cara bicaranya itu membujuk kita. Ya, membujuk. Menarik perhatian kita. Memberikan janjinya. Ini berbeda-beda ya tiap orang. Tergantung perjalanan kita. Tergantung seberapa dalam kita sudah mulai menyerahkan hidup kita. Ya. Tidak semua sama. Tapi di area manapun kita, di tingkat manapun kita, kalau kita terus mengikut dia, maka dia itu cukup jelas kah? Cukup ya? Kadang rekamannya itu kadang kecil sekali suaranya. Di level manapun kita, itu tidak masalah buat dia. Mungkin kita agak jauh terlambat gitu, jauh di belakang. Tapi saudara, karena dia masih melihat ada kemauan gitu. Ada kemauan untuk berubah. Ada kemauan untuk terus berjalan walaupun rasanya tertatih-tatih. Tapi dari semangatnya kita, dia lihat. Jadi dia benar-benar mendampingi kita gitu, menjalani kelemahan kita gitu, dalam mulai membangun kekuatan kita. Jadi dia persis terus ada bersama dengan kita. Bahkan dia menyemangati kita. Di satu sisi, saudara, dia itu ada di depan, sudah jauh di sana. Tetapi di sisi yang lain, dia ada bersama dengan kita di sini. Ya, roh yang sama. Tuhan yang sama. Itulah kehebatannya. Ya, karena kan firman-Nya itu sudah memancar. Firman-Nya itu yang sudah kita terima itu sama dengan yang ada di dalam semua kita ini. Yang membuat berbeda adalah pengalaman kita, pengenalan kita. Jadi seperti begini, saudara. Kita ini memanifestasikan Tuhan itu sendiri, atau istilah tepatnya itu Tuhan yang di dalam kita itu tergantung seberapa tekun kita mengikutinya. Hakikatnya tetap sama. Sama, hakikat dengan sumbernya itu sama. Ya. Namun karena untuk menolong kita, untuk menunjukkan bahwa dia itu Allah yang tekun, semua kita ini punya perjalanan masing-masing. Nah, semakin kita teguh
semakin kita tekun. Jadi semakin kita memperhatikan setiap perkataan-perkataannya, maka kita pasti mendapatkan upah. Upahnya itu adalah Tuhan. Upahnya itu adalah kekuatan untuk berjalan. Kalau tadinya rasanya kita ini, saudara kan pasti pernah ya dimarahin sama orang tua terus. Dimarahin terus. Jengkel ya. Walaupun kita berbuat salah, kalau dimarahin terus, bukan makin ini. Makin marah gitu. Nah, kalau kita pernah mengalami seperti itu, maka kadang-kadang Tuhan seperti itu kepada kita. Nah, kita melakukan itu terhadap anak kita karena apa? Karena kasih kan? Oh, rasanya saudara kita boleh tahu karena ya anak kita melawan sama kita. Tapi sebetulnya itulah kita. Jadi kalaupun rasanya kita itu seperti balik, rasanya ini kan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Nah, kita tidak boleh langsung menganggap diri kita, wah ini nggak perlu lagi, udah lewat lah, terlalu kecil lah, remeh-temeh. Tetapi justru hal-hal yang kecil itu yang menjadi masalah. Karena batu kecil lah orang tersandung, bukan karena batu besar. Batu besar kelihatan, saudara. Tapi batu kecil nggak kelihatan. Nah, saudara, kadang dalam persekutuan kita setiap pagi, rasanya kita ingin, wow, apalagi yang mau dia ceritakan. Janji apa lagi. Dari situ, saudara, kita boleh melihat diri kita sendiri. Bahwa ternyata dalam pengikutan kita, pengiringan kita akan Tuhan itu, masih ada hal-hal tersembunyi di dalam kita. Yaitu ingin memanfaatkan Tuhan lagi. Dan di bawah terangnya itu kelihatan semua, nampak. Tak ada yang tersembunyi. Kemanapun kita pergi, gak bisa lari kita. Dia akan bawa kita kembali. Melalui jalan-jalan yang dulu pernah kita lalui. Seperti dibawa ke belakang gitu. Rasanya mungkin membosankan gitu. Udahlah ini gitu. Kita pikir begitu. Waktu kita bilang seperti itu, ternyata memang kita belum melewatinya, belum menang di situ. Sehingga rasanya capek aneh lah gitu. Gimana dong Tuhan gitu. Padahal saudara, dia benar-benar tahu kita belum lolos di situ. Tetapi saudara, karena dia tahu itu memang melelahkan bagi kita gitu ya. Maka ada kita rasanya. Lalu saudara, dia berikan lagi penghiburan. Untuk kita semangat. Kita pandang dia terus. Sudah, ayo jalan. Ketika kita berjalan dengan orang tua kita, masih jauh nggak? Mak, gitu. Udah dekat itu. Ya kan? Kita dibawa ini kan ke satu tempat gitu. Harus jalan kaki kan? Masih jauh nggak, Mak? Enggak, udah dekat itu katanya. Jalan terus. Jalan. Karena kita belum pernah melaluinya. Rasanya jauh sekali gitu.
Dari tadi kita bilang masih jauh nggak, Mak? Udah dekat. Jalan terus. Yang kita pikirkan itu hanya tujuan. Seandainya kita bisa menikmati perjalanan itu. Kita bisa. Ya. Kita boleh menikmati sampai akhirnya kita sudah sampai di tujuan gitu kan. Kita menikmati semua. Tapi kalau kita pikirannya ke sana aja terus gitu. Masih jauh nggak tuh? Udah deket. Tapi rasanya kita berjalan lagi. Kita mikirin terus. Masih jauh nggak Tuhan? Yang kita dengar sudah dekat. Aku datang segera. Aku datang segera. Dan sampai kita sampai di pintu gerbangnya, kita tidak sadar. Gitu. Kita masih tetap punya konsep yang lama. Jadi yang membuat kita lelah adalah karena kita berpikir kita masih ada di belakang terus gitu, dengan konsep yang lama. Kita masih punya mimpi-mimpi yang akan kita capai. Kita akan mencapai ini, kita akan mencapai kesabaran tingkat ini, kita akan mencapai ketekunan tingkat ini, kita akan mencapai iman tingkat ini, keberanian tingkat ini, kasih tingkat ini. Jadi saudara, kita tidak menikmati setiap perjalanan kita. Gitu. Cara pandang kita terhadap masalah yang sama itu masih tetap sama dengan cara pandang yang lama. Dengan pola pikir yang lama gitu. Padahal Tuhan sendiri katakan yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Jadi sekalipun sepertinya masih sama masalah itu. Tapi Tuhan katakan yang lama sudah berlalu. Berhentilah menggunakan hal yang lama. Memakai kacamata yang lama. Pakailah kacamata yang baru. Ketika kita rasanya lelah gitu. Seperti inikah gitu. Capek kan rasanya. Di saat yang sama kita mesti mengingat. Kita beristirahat di dalam Dia. Ketika kita memikirkan nasib kita, memikirkan diri kita gitu, yang rasanya kurang terus gitu, maka rasanya Tuhan itu Tuhan cerewet gitu, Tuhan pemarah. Kayaknya ada aja hal yang salah di dalam kita gitu. Nggak ada benarnya gitu. Kadang dia kasih kita target. Kamu harus mencapai ini. Kemarin cerita-cerita sama Pak Twin itu. Lucu juga. Tapi seperti itulah Tuhan memang gitu. Jadi di tempat dia bekerja, dikasih target, atau ditanya target. Gitu. Target kalian tahun ini apa gitu. Wow, mereka pasang target sekian gitu. Pencapaian sekian gitu. Malah bosnya bilang nggak terlalu tinggi katanya. Padahal saudara, normalnya itu
Ya di mana-mana memang begitulah. Kalau namanya diminta target karena sudah begitu dulu kan. Kalau misalnya kalau dulu di motor dulu kan, di uang dulu. Misalnya targetnya bulan ini 100 penjualan atau taruhlah 50. Bulan depan mesti naik gitu. Dan kalau tetap di situ wah, akan dimarah-marahin gitu. Wah, kamu enggak ini kayaknya kita diperas gitu. Ini tidak, Saudara. Jadi ketika ditanya tahun ini, tahun depan target kalian berapa? Karena tahun ini misalnya 2 atau 5 gitu, maka dengan target yang ya naik sedikit aja atau sama dengan itu, bosnya malah bilang, nggak kebesaran tuh targetnya. Gitu. Udah targetmu segini aja katanya. Waduh, kalau orang-orang yang baru, jadi saya bilang, kalau orang-orang yang muda kerja di situ yang masih energik gitu, nggak akan mau di situ. Karena apa? Orang muda itu dia itu memang lagi apa ya semangat-semangatnya kerja, semangat-semangatnya mencapai target. Itulah Paulus, saudara. Ketika dia masih muda, sama dengan Petrus kan. Ketika engkau muda, engkau bebas kemana engkau pergi. Tetapi ketika engkau sudah tua, engkau akan memberikan tanganmu, menyerahkan tanganmu untuk diikat. Dan engkau akan dibawa ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Saudara, ketika kita pertama kali dalam perjalanan kita menjadi anak muda, semangat melakukan apa saja. Tapi ketika sudah tua, dikatakan target-target yang dulu gitu. Dia berikan kepada kita. Dia mulai kurangin targetnya. Jadi tadinya semangat ingin mencapai target. Kita semangat ingin mencapai kekudusan. Semangat ingin mencapai iman. Iman yang teguh. Wah. Kalau saya ingat saudara ketika dia bilang gitu. Kalau engkau terus seperti ini, maka aku akan membawa engkau ke tempat wow yang lebih tinggi lagi. Gitu. Semangat dong. Tetapi di satu waktu saudara ketika mencapai itu, saya mulai melihat ya, ketika diberikan target tuh di Sumatera gitu ya. Oh, saya semangat. Bayangan saya akan kelilingi semua. Dan pada waktu itu saudara, iman saya itu mantap sekali. Karena saya melihat perkataan-perkataan yang sederhana atau benar-benar pada waktu itu saya tidak mengandalkan iman saya lagi. Saya benar-benar punya apa ya? Punya satu keadaan iman di mana Tuhan hidup di dalam saya. Tuhan pencipta itu. Jadi rasanya tidak ada yang nggak ada yang bisa menghalangi. Apalagi ketika masuk ke daerah-daerah yang sukar itu ya. Yang tertutup kayaknya masih pada Injil gitu ya. Oh itu waktu itu saudara ketika saya itu nggak ada gentar sedikit pun gitu. Karena saya lihat Tuhan menyertai. Bahkan sekeras apapun orang, rasanya itu nggak ditaklukkan. Karena saya pikir Tuhan itu maha kuasa, sanggup mengubahkan. Hadiratnya bisa meluluhkan setiap orang. Nah, tapi pada perjalanan berikutnya saya mulai melihat disuruh berhenti gitu. Wah, lagi semangatnya
Disuruh berhenti. Begitu kita semangat ingin mencapai target, Tuhan bilang, sudah. Jadi dia berikan target, kita semangat untuk mencapainya. Tiba-tiba dia bilang lagi, enggak, targetmu ketinggian. Jadi saudara, ketika kemarin cerita-cerita itu, saya bayangkan, kok Tuhan seperti itu ya. Ketika dia bilang begini, barang siapa mengasihi orang tuanya lebih daripada aku, dia nggak berkenan bagiku. Lalu saudara, wow, rasanya kita tinggalkan semua. Jadi saudara, ketika perjalanan sejauh ini saudara, saya renungkan gitu. Jadi kira-kira Tuhan, dulu yang ketika saya keluar dari zona kenyamanan itu apa karena saya nggak lolos ya ujian di situ gitu. Karena pada waktu itu sudah cukup lama saya renungkan. Dan saya kan bukan tipe, pada waktu itu kan bukan tipe pemberani yang berani melangkah dengan iman. Kan menjadi nol gitu. Tak punya pengalaman bekerja lagi karena sudah 10 tahunan ya. 9 tahun. Berhenti dari pekerjaan. Dan dulu nggak ada bisa berbisnis dan nggak ngerti gitu. Bagaimana saya memulai pelayanan? Kemana saya pergi? Saya belum melihat bagaimana ditolong Tuhan seperti sekarang misalnya ya. Kalau dulu kan nggak tahu, nggak punya pengalaman. Lalu ketika saya renungkan sekarang gitu dengan perjalanan, kok harus seperti melewati perjalanan yang kemarin ya? Apa saya nggak lulus ya di situ gitu loh? Apa saya salah dulu ngambil keputusan? Ngambil keputusan yang berat seperti itu. Saya kan meninggalkan zona nyaman gitu. Sudah melewati perjalanan yang panjang. Rasanya sudah dihancurkan gitu. Dari yang tadinya seorang pengkhotbah yang disegani oleh orang-orang gitu. Terus tiba-tiba harus jadi kayak office boy gitu. Jadi kayak jauh rendah sekali dengan dibandingkan dengan orang-orang dulu yang saya khotbahin gitu. Tapi saya melakukannya dan saya tak mengeluh waktu itu. Saya semangat saja dengan kendaraan yang sederhana seperti itu gitu ya. Kadang perjalanan yang panjang keliling Batam gitu dengan motor seperti itu gitu. Mungkin kalau mungkin diputar filmnya gitu tentang saya gitu ya. Orang lihat gitu. Orang pasti akan bilang, "Ah, bodoh kali kamu meninggalkan tempat yang nyaman itu." Lalu dengan sekarang saudara mulai lagi diperhadapkan dengan seperti itu, apa saya salah dulu ya ngambil keputusan itu gitu. Lalu dulu yang membawa saya keluar dari situ siapakah? Lalu kenapa itu rasanya nggak bisa saya tahankan gitu. Kira-kira perkataannya begini, saudara. Kalau kamu terus di sini, dulu ya kira-kira yang mendesak saya keluar itu. Kalau kamu terus di sini, maka kamu akan masuk neraka gitu.
Kira-kira begitu. Jadi makin hari saudara itu makin tidak nyaman lagi. Lalu dengan sekarang saudara ketika melihat hatinya mulai kembali kepada orang-orang itu gitu. Kenapa ya dulu saya mesti dibawa keluar dari situ? Ketika kemarin misalnya gitu kan. Ketika kita lagi, wah saya kan nggak tahu. Kenapa saya jadi begitu? Jadi teman-teman pada apa namanya meninggalkan saya gitu. Saya tahu itu orang-orang yang tulus gitu. Kenapa ya? Saya menyalahkan diri saya. Saya salah ya pada waktu itu. Saya salah bersikapkah waktu itu Tuhan gitu. Karena pada waktu itu saudara saya memang tak bisa saudara. Memang bagaimana ya? Pada waktu saya tahan gitu, udahlah Tuhan jangan marah-marah seperti itu. Lari loh nanti semua ini. Saya bilang begitu. Lari nanti semua ini. Gimana? Itu perkataan-perkataan yang bilang begini. Kamu bilang kamu mau lari dari sini. Itu saudara jelas sekali. Saudara. Jadi ketika saya bilang, udah jangan marah-marah lah Tuhan. Jadi kayak gambaran ketika murid-muridnya itu melihat Tuhan lagi menjungkir balikkan bait suci itu ya, meja penukar uang segala macam. Dia itu benar-benar aduh, murid-muridnya itu takut gitu. Jadi kayak gambaran itu saudara, kayak gambaran murid-muridnya kayak nasihati Tuhan seperti Petrus itu. Itu benar-benar saudara jelas sekali gambarannya gitu. Seolah-olah seperti itulah saya gitu dengan Tuhan. Kan kita mendampingi Tuhan semuanya. Di satu sisi dia mendampingi kita demi kita, tetapi di sisi yang lain kita melihat dia beroperasi melalui kita, gitu. Bermanifestasi melalui kita. Kita kaget gitu. Jadi ketika menasihati itu saudara, itu gambaran orang-orang kudus seperti Musa yang sampai meluluhkan hati Tuhan gitu. Kalau engkau nggak berjalan di depan kami, nggak mau saya pergi. Nggak mau. Bahkan dia bilang gini, lebih baik engkau bunuh saja aku. Oke, dia turutin perkataannya. Lalu Musa melihat mayat bergelimpangan. Setelah itu sudah, karena dia nggak mau, biar malaikatku aja yang berjalan di depanmu, jangan aku. Tapi karena Musa, waduh, dengan Tuhan aja aku kayak gini, apalagi dengan malaikatnya gitu. Itu pikirannya dia. Padahal sebetulnya sama aja sih. Kalau dia bilang dengan malaikatku, kan dia juga. Apakah malaikat itu bisa berbuat ini? Enggak. Cuman dia kurangi standarnya. Itu maksudnya. Tapi karena dia nggak ngerti, dia turutin perkataannya Musa. Tuhan turutin. Apa yang terjadi? Dia nggak masuk ke tanah perjanjian. Dan pada waktu itu saudara, ketika dia nggak masuk ke tanah perjanjian, bukankah engkau dulu menjanjikan aku Tuhan? Kok aku nggak masuk? Dia pikir dia masih bisa memperdaya Tuhan. Setiap hari dia memohon sama Tuhan. Apakah bisa? Tidak bisa.
Pada waktu itu saudara, pikirannya Musa, kayaknya dia ini nggak mencapai target gitu. Dia seperti gagal gitu. Lalu dia mencoba menguatkan Yosua. Dia coba ceritakan dari hatinya yang paling dalam kepada Yosua. Yosua, engkau dengarkan. Sulit loh mengikut Tuhan itu. Aku saja. Engkau kan sudah lihat aku bagaimana berhadapan muka dengan dia. Tapi engkau lihat nih, aku nggak bisa masuk. Jadi Yosua, engkau yang akan dipakai untuk memimpin bangsa ini. Sulit ngikut Tuhan itu Yosua. Tapi saya percaya Tuhan yang akan memimpin engkau. Aku tidak punya nasihat bagi engkau Yosua. Karena saya pun nggak kenal. Itulah saudara perjalanan kita, saudara. Rasanya saudara, kita sudah ada di jalur yang benar. Rasanya semua kita sudah serahkan kepada dia. Rasanya nggak ada lagi. Tapi ternyata ketika diperhadapkan lagi kepada kita, ternyata kita memang belum menyerahkan rasanya gitu memang. Sehingga saudara, target yang ingin dia capai dalam kita itu adalah kita tetap dalam kondisi belum tahu apa-apa, walaupun kita sudah tahu banyak. Dan ternyata saudara, itu sudah dijalani Tuhan, saudara, perjalanan seperti itu. Dia tahu di mana Adam itu sembunyi. Dia tahu. Tapi saudara, sengaja dia tak mau tahu di mana persembunyian. Dia tahu hati kita yang paling dalam yang tersembunyi. Kita bersembunyi. Dia tahu tak ada yang tersembunyi di hadapan dia. Tapi sengaja dia nggak mau tahu di mana kita sembunyi. Harus kita yang menunjukkan diri kita. Jadi saudara, ketika kita menjalani perjalanan kita sudah tahu sekarang kalau ternyata Tuhan di dalam kita. Kita tahu sekarang bahwa tak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita tahu. Oke? Kita tahu bahwa kita pasti akan mencapai. Kita tahu bahwa tingkat kekudusan kita itu bukan kita lagi, tapi Tuhanlah kekudusan kita. Kita tahu itu. Tapi tahukah saudara? Walaupun kita tahu itu, kita harus membuat diri kita seolah-olah tidak tahu. Supaya apa, saudara? Supaya kita itu boleh menikmati perjalanan ini terus. Jadi bukan lagi melihat perjalanan kita yang kita lalui hari ini sama dengan kemarin. Kalau dia katakan, aku sudah merampas engkau ke sorga, ke tahtaku, dibawa ke tahtaku. Itu firman. Dan firman itu tidak bisa gagal. Itulah firman. Tetapi ketika kita menjalaninya, saudara, rasanya kita belum ada di sana. Rasanya kita masih bergulat. Rasanya kita itu masih punya target gitu. Target yang akan kita capai. Jadi saudara,
Dulu katanya awal-awal Pak Twin ya. Pulang malam lagi. Jadi ternyata kan absennya itu kan terhubung ke pusat gitu kan. Jadi dicek ternyata dari pusat. Ini kok pulang malam-malam, ngapain aja di sana gitu. Nah, harusnya kan kalau kita kan bukan dibayar juga. Istilahnya gitu ya. Tapi kenapa harus kerja sekeras itu? Ngapain aja sih loh? Padahal kan mungkin kan karena ingin supaya besok pagi semua tinggal ini gitu ya, mempersiapkan misalnya gitu. Persiapkan dulu ya laporan-laporan yang mau dia buat, data-data yang diperlukan gitu malam itu. Tapi ternyata begitu dicek nggak bisa kayak gitu. Jadi jam berapa pas pulangnya harus jam segitu absennya gitu. Aduh, repot kan. Lagi misalnya lagi ngobrol sama konsumen gitu kan. Misalnya sudah jam berapa gitu, tapi masih mau dibicarakan gitu kan. Wah, harus balik dulu absen gitu ya. Aduh. Iya juga ya. Saudara, Tuhan kasih kita target yang tinggi. Dan kita, rasanya saudara. Mati pun rela gitu. Nah, gitu kan. Penjara pun rela gitu. Lalu dia bilang, penjara? Kamu mau menyerahkan nyawamu sebelum ayam berkokok. Engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Katanya, aduh. Itu kan, lah, itu kan firmannya Tuhan gitu. Berarti kan itu sudah diplot loh. Tahu nggak saudara? Sebetulnya kan nggak seperti itu. Ya, sebetulnya Petrus itu nggak perlu menyangkal Tuhan. Pada waktu itu saudara. Nggak perlu. Kalau dia tidak mengatakan, aku akan mengikut engkau. Aku akan memberikan. Kalau dia nggak katakan itu, dia nggak akan menyangkal Tuhan. Tapi karena dia mengatakan itu, saudara, maka Tuhan berfirman. Dan ketika Tuhan berfirman, nggak bisa enggak, pasti dilewati. Itu firman, saudara, soalnya. Itu sudah kayak satu, apa ya, satu skenario. Tiba-tiba skenario-nya berubah gitu. Kan sekarang kan skenario kan bisa diubah ya. Wah, dia enak terus hidupnya, buat dia menderita kata si penonton ya. Itu berubah saudara. Kalau banyak yang kasih apa namanya petisi seperti itu gitu ya. Ubah dong katanya, buat dia menderita gitu kan. Dia buat, atau misalnya tokoh antagonis gitu kan. Rasanya dia buat deh kali ini dia agak ya baiklah sedikit. Dia bisa diubah saudara. Jadi saudara, kira-kira ya hidup kita seperti itu gitu. Ternyata semua dia yang ini, dia yang kendalikan semua. Yang paling jahat pun dia kendalikan. Dan ternyata yang paling jahat itu pun menjadi hambanya untuk mendapatkan satu kelompok orang yang benar-benar murni mengasihi Tuhan. Jadi saudara, walaupun seseorang itu mengalami aniaya, mengalami penderitaan, lolosnya orang itu adalah sekalipun tidak ada jalan keluar kelihatan, tapi orang itu bisa tersenyum gitu. Dan nggak boleh senyum-senyum yang dibuat-buat gitu. Nggak bisa, harus benar-benar itu. Engkau nggak salah Tuhan. Gitu. Makanya nggak ada yang di sini. Kadang-kadang kita ini ya sering menyalahkan Tuhan gitu ya. Tapi kadang-kadang kita nggak berani gitu ya. Padahal di dalam sebetulnya nyalain. Itu udah capek rasanya gitu. Jadi yang dialami oleh Ayub itu saudara,
Kan dia sudah melakukan semua targetnya. Kan sebetulnya nggak ada salahnya kan. Saudara, seandainya pemuda yang kaya itu tidak mau hidup yang kekal, saudara. Tidak mau hidup yang sempurna gitu. Mungkin dia akan tetap menikmati kekayaannya dan dia tetap mengasihi Tuhan. Gitu. Tapi ketika dia bilang, bagaimana cara mendapatkan hidup yang kekal itu? Maka dapatlah perintah itu, juallah segala milik. Tapi nanti saudara, begitu kita sudah melewatinya, seperti yang saya katakan, rasanya kan sudah saya tinggalkan semua. Panjang rasanya. Sudah ngikuti. Tapi kok rasanya, wah hati Tuhan berbalik lagi. Sekarang dia bilang, aku mengasihi setiap mereka. Kasihku terhadap mereka tidak berubah. Masih banyak umatku di sana. Aku mengizinkan mereka tetap seperti itu karena banyak umatku di sana. Jadi rasanya kita seperti, aduh kalau gitu ngapain saya keluar dulu gitu. Apa karena saya nggak lolos dulu di sana Tuhan? Ternyata bukan, lolos juga. Dia memang suruh bawa kita keluar. Bawa saya keluar. Dulu saudara, diam-diam dalam hati saya begini. Kan ketika saya capek ya menghadapi saudara ya, saya bilang gini, Tuhan, jangan-jangan karena dulu mereka itu ngikut saya itu, ya mereka ngikut saya gitu. Saya nggak memulai dari nol gitu dengan orang-orang yang lama. Saya pada waktu itu saudara bilang gitu, udahlah balikkan aja mereka balik ke sana gitu. Dan saudara tahu, kemarin kan saya sudah balik ke sana gitu. Balik ke sana waktu penguburan itu berangkat dari rumah duka itu, saya benar-benar kayak jadi wakilnya gitu. Saya mendampingi beliau gitu. Karena nggak ada yang dampingi dia. Tak ada orang yang paling dekat menemani dia gitu. Ketika dalam keadaan sedih itu. Tapi saya mendampingi dia dan orang-orang lihat saya kayak wakilnya. Orang-orang lama di sana juga lihat. Tapi itu ya Tuhan suruh saya lakukan. Dan tak ada masalah lagi memang. Nah, sebenarnya ketika saya dengar ya, teman kita itu balik ke sana. Saya kira mati. Oh, engkau sendiri yang buat ya Tuhan. Saudara, saya nggak nyangka kalau balik ke situ. Tapi entah kenapa Tuhan buat dia balik ke situ. Saya dalam hati begini. Oh gitu ya cara Tuhan. Jadi saudara, nampaknya menurut kita, menurut saya mungkin negatif. Tapi ternyata Tuhan itu buat dengan caranya dia. Ternyata dia berdaulat buat itu. Sehingga saudara, apa yang timbul dalam hati kita? Saya dalam hati diam-diam doa kayak gini sama Tuhan. Saya bilang begini, kayaknya ini Tuhan orang-orang yang tinggal ini ya. Saya sudah
saya mulai melihat gini. Saudara, saya melihat saudara itu, oh ini nih yang di apa namanya, hasilnya kira-kira begitulah. Kalau saya perhatikan gitu, wah rasanya, wah sudahlah, sudah ini nih. Gitu. Tapi saya nggak berani lagi seperti yang kemarin, nggak berani lagi buat apa namanya, nggak berani buat satu apa ya, inilah dia gitu. Karena saya sudah mengalami banyak kali kegagalan. Gitu. Jadi bahasa saya ganti. Sepertinya inilah ya Tuhan. Gitu. Jadi saudara, apa yang kita, selama kita itu punya target gitu. Maka target kita itu rasanya, wah kita ingin mencapai tingkat yang tertinggi gitu. Memang betul saudara, kuduslah kamu sebab aku kudus. Pengen rasanya kita itu benar-benar gitu. Itu saya. Dan seperti itulah dulu Paulus. Paulus dan Petrus itu dua orang yang berbeda jauh sekali. Paulus itu saudara, dia itu sejak dari kecil gitu. Roh Taurat itu begitu menguasai dia. Ingin mencapai tingkat kesempurnaan gitu. Petrus berbeda. Petrus itu dia menemukan bahwa tidak ada orang yang bisa mencapai kesempurnaan Taurat. Karena tidak ada tokoh yang dia lihat yang menghasilkan buah dari orang-orang yang mengejar Taurat itu, kesempurnaan Taurat itu. Sehingga dia keluar gitu dari sinagoge gitu. Dia menjalani kehidupan di luar bait suci gitu. Jadi dia itu punya kelompok orang-orang yang menanti-nantikan Mesias datang. Jadi dia ini melihat kemunafikan ahli-ahli Taurat itu, saudara. Ternyata hidup mereka itu ternyata seperti itu ya. Nah, itulah juga yang membuat saya itu, saudara, melihat juga di perkumpulan kita yang lama. Tuhan, bukankah pengajaran itu begitu luar biasa? Tapi kenapa orang-orangnya seperti ini ya? Tadinya saya nggak percaya gitu. Saya tanya sendiri kepada pemimpin kita. Sengaja saya tanya. Si ini gimana Tuhan? Pak, si ini gimana Pak? Si ini gimana Pak? Aduh, satu pun tak ada. Dan memang saya lihat kehidupan nyatanya. Bergaul dengan mereka. Aduh, memang betul. Kok bisa ya Tuhan? Apanya yang kurang? Apanya yang salah? Lalu sekarang, saudara, ketika kita dengan perjalanan sekarang, seolah-olah Tuhan menunjukkan semua di mana masalahnya. Ternyata itu cuma perjalanan yang kita lewati. Hanya Dia yang benar. Dan Dia bisa berubah, saudara. Perkataan-perkataannya itu berubah, nggak harga mati. Kemarin dia ngajarkan kita tentang Tritunggal. Ketika Pak Andreas mengajarkan tentang Tritunggal, Bapa, Ibu, dan Anak. Gitu. Itu menolong. Dan saya ingat pada waktu itu karena pemahaman itu, saya di Malaysia ada ini ya teman suaminya itu. Dia ini ya, dulu pernah dia sekolah ini, istrinya pernah sekolah doa di tempat kita di Batam Center itu ya. Nah, tapi suaminya ini keras gitu. Tapi waktu saya coba terang, karena pengertian itu begitu ini bagi saya menolong gitu. Tapi sekarang, saudara,
Tuhan menjelaskan lagi yang baru. Seolah-olah yang itu salah loh. Tadinya saya pikir, oh yang yang menciptakan segala sesuatu, oh itu anak yang jadi anak yang harus bayar gitu. Karena dia yang menciptakan. Jadi kamu yang harus bertanggung jawab. Dulu kan seperti itu. Jadi yang berdoa itu benar-benar anak, yang mendengarkan itu benar bapak. Kan kita pisahkan gitu. Tapi sekarang nggak begitu. Dia bilang, aku juga itu. Jadi Tuhan itu yang maha kuasa itu. Persis itu adalah Tuhan Yesus. Dulu itu saudara sangat tidak seperti itu. Dia benar-benar 100% manusia. Sekarang nggak begitu, saudara. Dia benar-benar 100% manusia. Jadi manusia gitu. Tapi dia itu juga Allah itu. Itu benar-benar tidak seperti itu dulu diajarkan, Pak Andre. Sepertinya kita kembali kepada pengajaran sebelum yang sekarang. Kayak bulat gitu. Tapi sekarang saudara, itu nggak bulat. Nggak membingungkan. Dulu membingungkan saudara, Tritunggalnya. Sekarang, dia mengenal engkau Allah satu-satunya. Allah yang benar. Jadi Allah itu cuma satu, nggak ada tiga. Kalau kemarin kan, kalau kamu ditanya berapa Allah? 3. Saudara, orang-orang yang tetap pegang itu, saudara, mereka akan terus bilang tuh, ngotot itu. Sampai ada teman itu yang Pekanbaru yang keluar juga itu. Sampai kan dia bilang kayak gini. Kalau orang tidak mau mengatakan bahwa ada Allah Bapa, Anak dan Ibu, itu tidak betul. Jadi saya ingat sekali, saudara. Tapi ketika dia bilang sekarang bahwa dia juga, tapi saya nggak bingung. Kita nggak bingung. Justru kita makin mengerti. Dulu saya masih begini. Kenapa ya ketika saya bilang begini? Ketika saya menuntun orang Buddha, orang Muslim gitu, coba ikuti doa saya. Ya Allah, katanya. Hanya berapa kata, saudara, dia sudah meneteskan air mata. Dan dia mengatakan, saya merasakan Allah hadir di sini. Dia langsung menangis. Gitu. Dan benar, saudara, orang yang suaminya mau bunuh diri, itu baru pakai narkoba. Mungkin sudah terlalu berat masalahnya. Tetapi pada waktu itu benar-benar melihat bagaimana Tuhan nyata hadir di situ. Sepertinya tempat itu dikelilingi oleh malaikat-malaikat Tuhan. Dan orang itu mengalami Tuhan. Tuhan satu-satunya. Dan sekarang, saudara, sekarang begitu makin jelas, saudara, ketika dijelaskan sekarang. Inilah perjalanan kita mengikut Allah yang benar itu. Jadi sekarang, saudara, ada istilah kemarin lagi Pak Twin. Sekarang bukan masalah agama lagi, tapi masalah keyakinan. Betul ya, itu satu perkataan yang bagus. Dulu, saudara, orang-orang Jawa ya, mereka itu ketika masuk agama ya, agama Kristen, agama Muslim gitu, mereka tetap tidak mau terima itu. Karena mereka sudah punya keyakinan. Manunggal dengan Allah. Nampaknya kita lebih dekat dengan Tuhan. Tapi ternyata mereka lebih dekat, lebih menyatu dengan Allah. Jadi ketika saya mendengarkan kemarin penjelasan Bambang Nursena tentang Bhinneka Tunggal Ika. Wow. Ternyata orang-orang sebelum agama Muslim dan sebelum agama Kristen, mereka sudah mengenal kesatuan. Justru dengan hadirnya agama Muslim, agama Kristen di Indonesia, terjadi perpecahan.
Jadi produk Bhinneka Tunggal Ika atau Pancasila ketuhanan yang Maha Esa itu, saudara, itu bukan produknya Muslim atau Kristen, tapi produk agama keyakinan sebelumnya. Ketika saya itu kemarin sambil saya redungkan gitu masalah keyakinan dengan agama itu. Selama ini kita beragama, bukan berkeyakinan. Makanya saudara, ketika kita ngambil keputusan yang berbeda dengan mereka, itu masalah keyakinan. Bukan masalah agama. Keyakinan. Rasanya kita ini seperti dikejar Tuhan dengan keyakinan kita. Kamu berbeda. Kita mengenal Allah satu-satunya. Dia menuntun kita sangat nyata sekali. Orang tidak bisa ini kita, saudara. Tidak bisa, tidak bisa mengambil ini dari kita. Nggak bisa. Mau gimana pun dia buat. Itulah keyakinan. Itulah perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Sudah jam 6. Besok kita lanjutin ya. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Engkau menolong kami. Engkau terus meneguhkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama bekerja hari ini. Kita lepaskan damai sejahtera atas setiap tempat kemana kami pergi, kemana kita pergi. Tempat itu dipenuhi dengan pengenalan akan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan saudara. Tuhan memberkati.